Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Busroni Ahmad Safrizal, NIM 123191147. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami. Proyek akhir kami berjudul lampu lalu lintas pintar menggunakan sensor ultrasonik untuk membaca kepadatan jalan. Untuk deskripsinya seperti ini. Prototipe Smart Light ini dirancang menggunakan bahasa pemrograman C++. Untuk penggunaan IDE yang digunakan adalah Arduino IDE. Pada proyek Internet of Things kali ini dibuat sebuah prototipe Smart Traffic Light untuk mendeteksi kepadatan pada sebuah jalan arteri. Dengan memanfaatkan sensor ultrasonik, sebuah jalan akan diamati kepadatannya dan akan dapat otomatis mengatur durasi lampu lalu lintas berdasarkan kepadatan tersebut. Program yang telah kami rancang akan membuat lampu hijau menyala lebih lama ketika kepadatan di sebuah ruas jalan terjadi. Latar belakangnya, perkembangan teknologi menyebabkan pertumbuhan transportasi di Indonesia menjadi sangat besar. Pertumbuhan ini akan memiliki dampak yang terjadi kemacetan. Salah satu langkah untuk mencegah terjadinya kemacetan adalah dengan membuat sistem yang baik pada pengaturan lampu lalu lintas atau APIL. Kemacetan yang sering terjadi yaitu pada ruas jalan utama karena jalan utama menampung volume kendaraan yang lebih banyak dan ditujukan untuk perjalanan jauh. Melihat permasalahan tersebut, maka perlu dikembangkan Smart Traffic Light yang dapat mengoptimalkan sistem dari APIL. Tujuan dari pengembangan Smart Traffic Light ini adalah untuk mencegah terjadinya kemacetan jalan dengan memanfaatkan sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik pada Smart Traffic Light ini digunakan untuk mendeteksi keramaian dari jalan tersebut. Apabila sensor mendeteksi adanya penumpukan kendaraan pada lampu merah atau APIL, secara otomatis sistem akan menambah durasi lampu hijau menjadi lebih lama. Maka dengan begitu diharapkan tumpukan kendaraan yang berada pada lampu merah akan berkurang sehingga jalan menjadi lebih lancar dan kemacetan dapat diminimalisir. Untuk arsitekturnya seperti ini, yaitu ada sensor ultrasonik yang mendeteksi keadaan, kemudian dihubungkan ke dalam ESP8266, kemudian ESP dihubungkan dengan gateway, dan gateway akan menghubungkan dengan cloud gateway, dan pada cloud gateway akan ada streaming data proses yang akan membawa sensor data ke control application. Kemudian control application ini dapat diakses menggunakan internet, yang mana dapat diakses menggunakan mobile application, yang mana Telegram, atau untuk PC-nya itu Telegram Web, atau ada aplikasi Telegram juga pada PC seperti itu. Kemudian control application juga akan terhubung dengan cloud gateway. Ya, kurang lebih seperti itu arsitektur yang kami pada proyek akhir kami. Kemudian flowchart sistem IoT kami ini seperti ini. Mulai dari sini, kemudian inisiasi awal yaitu SSID dan password Wi-Fi yang dipakai. Kemudian akan mengecek apakah Wi-Fi connect. Jika iya, maka akan lanjut ke koneksi Wi-Fi, namun jika tidak, akan mengulangi lagi. Kemudian jika tadi Wi-Fi connect, itu akan koneksi Wi-Fi, maka selanjutnya yaitu melakukan void loop, yang mana di sini dimulai dari menyalakan lampu, kemudian deteksi sensor, kemudian di sini ada percabangan apakah kendaraan padat atau tidak. Jika tidak, maka lampu hijau menyala selama 10 detik. Namun jika terjadi kepadatan pada ruas jalan tersebut, maka lampu hijau menyala selama 15 detik. Kemudian selanjutnya yaitu percabangan, yaitu membaca apakah ada pesan masuk, yaitu di sini membaca inputan Telegram. Jika iya,
maka akan dicek apakah inputan itu atau pesan itu info. Jika benar info, maka akan mengirim balasan. Kemudian jika itu bukan info, akan dicek apakah detail. Jika detail, maka akan mengirim balasannya. Kemudian jika bukan info dan juga bukan detail, maka akan mengirim balasan seperti itu. Selanjutnya proses akan berulang ke ini lagi, penyala lampu lagi. Seperti itu proses sistem IoT kami berjalan. Selanjutnya rancangan rangkaian IoT kami seperti ini. Rangkaian ini dibuat menggunakan Tinkercad, yang mana komponen yang kami gunakan yaitu Arduino. Namun untuk implementasinya kami tidak menggunakan Arduino karena komponen yang disediakan yaitu ESP8266. Maka di sini nanti kami pakai ESP. Kemudian kami memakai sebuah sensor ultrasonik. Kemudian di sini kami juga menambahkan buzzer yang mana digunakan sebagai pertanda ketika pergantian lampu. Kemudian kami menggunakan LED yang mana berjumlah 6. Ini yang sebelah kiri itu digunakan untuk ruas jalan utama. Kemudian yang satunya itu digunakan untuk ruas jalan yang satunya atau jalan lokal seperti itu. Ya seperti ini rangkaian yang kami buat. Selanjutnya yaitu prototipe. Prototipenya seperti ini. Di sini kami membuat miniatur jalan kurang lebih seperti itu, yang mana yang terdapat sensor ultrasonik. Ini merupakan ruas jalan yang kami amati atau ruas jalan arteri. Kemudian yang satunya merupakan jalan lokal yang terkena dampak dari ruas jalan arteri, maka nanti lampu merah juga hasilnya akan mempengaruhi ruas jalan yang satunya seperti itu. Di sini perangkat IoT yang dibangun dipasangkan pada ruas jalan dan sensor akan bekerja mendeteksi keadaan. Sensor akan terus melakukan pengamatan dan mengirimkan data digitalnya kepada sistem. Sistem yang menerima data dari sensor akan menentukan lampu apel pada ruas jalan utama ini. Data-data yang diproses dapat diamati melalui jaringan internet sehingga akan mempermudah pengamatan tanpa harus berada di lokasi secara langsung. Kurang lebih seperti itu. Kesimpulan dari proyek kami, berdasarkan penelitian pembuatan prototipe IoT Smart Traffic Light ini, dapat disimpulkan bahwa prototipe yang telah kami buat dapat mendeteksi kepadatan lalu lintas menggunakan sensor ultrasonik. Setelah itu, data yang diterima oleh sensor dikirimkan melalui Telegram agar dapat mendapatkan notifikasi. Durasi lampu hijau yang menyala sesuai dengan keberadaan jalan. Setelah melakukan penelitian IT ini diharapkan diharapkan dalam pembuatan proyek IoT ini dapat dikembangkan sehingga tidak satu ruas jalan saja yang diamati, namun juga dapat mengamati ruas jalan lain. Kemudian untuk video demonstrasinya seperti ini. Berikut ini merupakan prototipe dari proyek IoT kami, yang mana di sini kami mengamati satu ruas jalan yaitu ruas jalan arteri dan ada ruas jalan lain yaitu ruas jalan lokal. Di sini kotak putih ini merupakan sensor ultrasonik, yang mana sensor ultrasonik kami tempatkan pada 25 meter dari lampu merah. Saat lampu merah seperti ini akan mendeteksi tingkat kepadatan. Ketika normal, lampu hijau akan menyala selama 10 detik. Jadi di sini ada gambarnya bahwa 10 detik seperti ini. Kemudian saat lampu merah selanjutnya akan mendeteksi lagi tingkat kepadatan. Apabila tingkat kepadatan sampai ke sensor ultrasonik, di sini akan mempengaruhi durasi lampu hijau yang selanjutnya.
Ini merupakan durasi lampu hijau yang ketika padat, yaitu selama 15 detik. Ya, seperti ini jika lalu lintas padat. Kemudian di sini untuk kami dalam pengaturan lampu merah dan lampu hijau atau pergantian lampunya itu tidak akan langsung berganti. Jadi di sini kami beri jeda ketika lampu merah pada satu ruas jalan yang satunya itu tidak akan langsung berganti ke warna hijau, tetapi ada sedikit jeda untuk lampu merahnya. Jadi kedua ruas akan lampu merah terlebih dahulu, baru ruas yang satunya menjadi lampu hijau. Jadi ada sedikit jeda supaya apabila ada yang masih lewat itu tidak langsung ruas jalan yang satunya itu langsung berganti seperti itu. Kemudian untuk penggunaan Telegram seperti ini bisa dimulai dengan start, kemudian sebenarnya akan menampilkan selamat datang di Smart Traffic Light, ketik info atau detail. Kemudian mulai coba dari jika info, kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah ditampilkan bahwa lalu lintas normal. Seperti pada demo ini bahwa kendaraan tidak sampai ke sensor. Kemudian untuk detailnya seperti ini, ketika lampu merah antrian tidak menumpuk hingga 25 meter dari persimpangan. Selanjutnya kita coba ketika lalu lintas padat, kita coba dengan info. Mendapat balasan bahwa lalu lintas padat. Kemudian untuk detailnya, nah, mendapat balasan seperti ini. Ketika lampu merah antrian menumpuk hingga 25 meter dari persimpangan. Ya, kurang lebih seperti itu demonstrasi dari project IoT kami. Ya, seperti itu untuk demonya. Pada prototipe ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pada perangkat yang kami kembangkan antara lain memudahkan dalam pengembangan kedepannya. Selanjutnya, konsep yang sederhana dapat dengan mudah dibuat oleh siapa saja. Kemudian efektif dalam pengurangan kemacetan yang disebabkan oleh lalu lintas. Kemudian yang keempat itu terintegrasi dengan aplikasi Telegram yang mana dapat dengan mudah untuk diakses oleh siapa saja. Namun untuk kekurangan pada prototipe kami yaitu menggunakan sistem yang sederhana, tidak dapat menentukan kepadatan itu ada berapa yang ada di jalan itu. Jadi kami hanya menggunakan jarak sebagai patokan, namun tidak membaca berapa jumlah kendaraan yang lewat seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu proyek yang telah kami buat. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.